kita jumpa lagi dengan katekes seharian bersama lingkungan Santa Monica dari Paroki Santa Perawan Maria Tak Bernoda, Lawang. Saudaraku, hari ini 1 November kita memperingati perayaan Hari Raya Semua Orang Kudus. Tahukah Anda bahwa hari raya ini, perayaan ini itu mula-mula dilakukan oleh gereja-gereja timur yang digunakan untuk menghormati arwah-arwah saksi iman yang mati karena Kristus, di mana perjuangan mereka merambahkan iman-iman Kristen pada saat itu. Sementara di gereja-gereja barat, khususnya Roma, pesta ini pada pertama kali dilaksanakan pada tahun 609. Bayangkan tahun 609, waktu itu dilakukan oleh Paus Bonifasius yang keempat. Beliau merombak Pantheon. Pantheon adalah tempat-tempat pemujaan untuk dewa-dewi, begitu ya. Jadi tempat-tempat pemujaan itu dirombak untuk menjadi gereja, yang kemudian gereja tersebut dipersembahkan kepada Bunda Maria dan para rasulnya. Dahulu di Roma, hari raya ini dirayakan pada hari Minggu sesudah Pentakosta. Lama-kelamaan, pesta ini menjadi populer untuk menghormati semua orang kudus, baik mereka yang sudah diakui resmi oleh gereja maupun mereka yang belum dan yang pasti yang tidak diketahui. Saudaraku pasti tahu kalau kita ke Taman Makam Pahlawan pasti ada makam-makam yang tidak ada namanya, karena mereka memang tidak terdeteksi pada waktu itu. Itu sama dengan perjuangan gereja Katolik pada zaman itu. Mereka yang merambahkan iman, ada yang memang dikenal namanya, ada pula yang berjuang dalam diam dan tidak diketahui namanya. Kita pun mengaturkan doa untuk mereka. Pesta hari ini dirayakan untuk menghormati segenap anggota gereja oleh jemaat-jemaat perdana yang disebut dengan Persekutuan Para Kudus. Ada di mana kalimat ini? Ya, ayo dijawab. Yakni persekutuan semua orang yang telah mempercayakan dirinya kepada Yesus Kristus dan disucikan dengan darah anak domba Allah. Secara khusus pada hari raya ini kita memperingati rombongan besar orang yang berdiri di hadapan tahta Allah, karena mereka telah memelihara imannya dengan baik sampai akhir pertandingan di dunia ini, sehingga mereka kita yakinkan memperoleh ganjaran yang sangat besar dari Allah Bapa di surga. Amin ya. Tapi di antara mereka yang berbahagia itu teristimewa tampillah para santo santa, Beto Beta sebagai perintis dan penuntun bagi kita. Para kudus yang berbahagia di surga itu bersama Santa Perawan Maria Bunda Gereja mendoakan kita agar tekun dalam berjuang dan tabah dalam penderitaan. Bersama mereka kita nantikan kebangkitan badan. Dan bila Kristus menyatakan diri dalam kemuliaan, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Pada saat itu terjalin kesatuan kita yang sempurna dengan Kristus dan semua saudara-saudara kita. Para kudus itu berbahagia mengikuti Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah kita juga berbahagia? Apakah kita sudah menjadi serupa dengan nama baptis kita, yaitu mereka para kudus yang namanya kita rayakan hari ini? Tentu saja bahwa kebahagiaan dan kemuliaan itu gak bisa dilukiskan ya saudaraku dengan kata-kata yang manusiawi. Maka sehubungan dengan hal tersebut, Santo Paulus berkata bahwa apa yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini tertulis dengan jelas pada 1 Korintus bab 2 ayat yang ke-9. Ganjaran yang diterima dari Kristus adalah turut serta dalam perjamuan perkawinan anak domba Allah. Air mata mereka telah dihapus sendiri oleh Yesus. Maka tentang itu Yohanes menulis, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan perkawinan anak domba, yang ditulis pada Wahyu bab 19 ayat yang ke-9. Dan Dia akan menghapus segala air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, dan tidak akan ada lagi ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Oleh sebab itu kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan dosa, kita meninggalkan beban yang merintangi kita, dan berlomba untuk tekun. Kita berlomba untuk tekun pada sebuah perlombaan yang diwajibkan untuk kita.
Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa kita pada iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, mengabaikan segala kekurangan kita, kita harus memikul salib menggantinya menjadi sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga. Maka mari pada hari ini kita doakan seluruh orang-orang kudus yang pernah berjuang untuk gereja kita, sehingga kita sampai pada hari ini bisa berjuang untuk selalu mengikuti Kristus. Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga-keluarga Katolik di seluruh dunia. Dari Santa Monica kami mengucapkan salam damai dan berkah dalam. Saudara dalam Kristus boleh tunggu konten kami dari lingkungan Santa Monica Lawang yang selanjutnya.